Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Mengapa Mirza Ghulam Ahmad tidak populer sebagai tokoh pembaharu. Disampaikan atau diuraikan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang membaca buku-buku tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam dan sejenisnya, tentu mengenal nama Sayyid Ahmad Khan sebagai salah seorang tokoh pembaharu. Ia lahir pada tahun 1917, 18 tahun sebelum Mirza Ghulam Ahmad di kota Delhi, India, dan wafat dalam tahun 1989. Meski berasal dari keluarga aristokrat, ia lahir di tengah-tengah komunitas Muslim India yang terbelakang dan tertindas oleh bangsa Inggris. Realitas inilah yang barangkali menyebabkan ia cenderung mengikuti paham keagamaan Qadiriyah yang menganut kebebasan dan kemerdekaan akal pikiran dengan tidak mengesampingkan wahyu. Tidak mengesampingkan wahyu Allah. Allah menurut pendapatnya merupakan sebab yang pertama yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ia menolak paham taklid yang oleh karenanya ia berpendapat bahwa sumber ajaran Islam itu hanyalah Quran dan hadis sahih. Sedangkan ijtihad para ulama terdahulu, demikian juga ijtima' dan qiyas sebagai sumber ajaran Islam tidak mengikat secara absolut. Tampaknya yang terpenting dari usaha pembaharuannya adalah dalam bidang pendidikan bagi umat Islam India. Menurutnya hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sajalah yang mampu mengangkat umat Islam dari keterbelakangan dan ketertindasan. Dalam hal ini menurutnya lagi, tidak harus bekerja sama dengan Inggris. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, tidak seperti kebanyakan warga negara India yang membenci dan berusaha membebaskan diri dari penjajahan Inggris. Sayyid Ahmad Khan justru memberikan banyak bantuan kepada
Inggris dalam pemberontakan yang terjadi pada tahun 1857 misalnya, ia bukan saja tidak ikut ambil bagian dalam pemberontakan itu, bahkan banyak warga Inggris yang dilindunginya dari kebrutalan massa. Lebih dari itu, ia juga membuat pamflet untuk meyakinkan pihak Inggris tentang ketidakterlibatan umat Islam dalam pemberontakan itu. Tidak mewakili umat Islam. Jadi kalaupun ada yang terlibat, itu tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan, sehingga tidak ada tempatnya lah. Saya ulangi lagi, sehingga tidak pada tempatnya lah pihak Inggris mencurigai keseluruhan umat Islam India. Atas jasa besarnya itu ia mendapat hadiah dari pemerintah Inggris, namun ia tolak kecuali hanya gelar Sir yang ia terima. Dalam tahun 1878 ia mendirikan sekolah model Inggris bernama Mohammedan Anglo Oriental College yang disingkat MAOC, yang pengelolaannya banyak melibatkan orang Inggris, bahkan direkturnya pun orang Inggris. Sampai di sini peran Sir Syed Ahmad Khan di dalam memajukan umat Islam khususnya di India cukup berarti. Pemisahan komunitas Muslim India yang akhirnya melahirkan negara Pakistan tampaknya mulai dari sini. Tanpa ada maksud mengecilkan peran Sir Syed Ahmad Khan sebagai tokoh pembaharu, Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad yang hidup sejaman dengannya tampaknya memiliki kemampuan melihat yang jauh lebih tajam. Kalau Syed Ahmad Khan objek pembaharuannya lebih berorientasi pada umat atau orang, tetapi Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad lebih pada Islamnya atau agama Islam itu sendiri. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad melihat sosok Islam tidak tampak sebagaimana mestinya, ibarat taman penuh dengan semak-semak dan rumput-rumput liar yang menutupi keindahannya. Paham-paham yang entah dari mana asalnya masuk ke dalam Islam dan dianggap berasal dari Quran suci. Hal ini menurut analisis Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad karena umat Islam sendiri jauh dari Quran suci. Oleh karena itu, yang ia lakukan mula-mula adalah membersihkan Islam dari kotoran-kotoran itu, sehingga Islam tampil sebagaimana mestinya.
Itulah sebabnya sejak awal ia tampil di masyarakat, baik melalui tulisan ataupun pidato-pidato, ceramah-ceramah, yang dikemukakan adalah keindahannya agama Islam. Lihatlah misalnya pada forum pertemuan tokoh-tokoh dari berbagai agama untuk mengupas ajaran agamanya masing-masing. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan uraian tentang Islam yang hanya bersumber dari Quran suci. Hasilnya bukan saja mengungguli ajaran agama lain, tetapi juga membangkitkan semangat keagamaan umat Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video kali ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.